Oke. Kan tadi ada beberapa yang isi formulir ya. Kita tahu ada ternyata ada teman-teman yang pakai macOS, orang yang ada juga yang selain Windows 10 atau 8. Nah, untuk yang pakai macOS, maaf ya aku nggak bisa nyontoin di sini karena aku pakai Windows, tapi eh, boleh ngikutin tutorial yang di sini ya untuk yang macOS. Nanti coba dulu aja di download. Kalau misalnya ada kendala waktu installnya, boleh WA aja ya. Nah, untuk yang Windows, itu udah ya. Untuk yang Windows, kita sambil ini ya, nanti sambil dengerin materi, sambil nunggu downloadnya ya. Tadi kan di tampilan awal kayak gini ya. Coba teman-teman ke sini, download kitanya ke python.org/downloads pakai S ya. Nah, di sini ada pilihan Windows, Linux, macOS. Kebetulan tonton di sini nggak ada yang pakai Linux ya. Untuk yang macOS bisa pilih yang ini. Terus pilihnya yang ini ya, installer. Installer ya. Kalau yang Windows yang 64 bit ya, yang 64 bit bisa langsung klik yang ini. Untuk Windows yang di atas Windows 7 ya. Windows itu kan ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Yang di atas Windows 7 bisa klik tombol yang tadi yang download beta 3.11.5 ini yang paling baru. Kalau selain itu, misalnya yang Windows di atas 7 tapi ternyata 32 bit, teman-teman pilih yang ini ya, yang installer 32 bit, tapi ini harus di atas Windows 7. Nah, aku kasih linknya aja kali ya. Untuk Windows ini harus di atas Windows 7 ya. Nah, oh yang 64 bit, Windows 64 bit di atas Windows 7. Nah, ada pun teman-teman yang Windows 7, tapi prosesnya lebih lama ya. Ada Windows 7 itu. Lama banget ya. Tunggu bentar ya. Tentang bisa sambil download yang ini. Paling yang ini kalau Windows 7 ya. Karena Windows 7 kan lebih baru gitu dibandingkan Windows XP ya. Windows 7 yang 32 bit. Kalian pakai ini. Windows 7 yang 64 bit. Dan kan pakai yang ini. Disesuaikan ya, jangan di-download semua ya. Nah, adapun Windows XP sepertinya tidak bisa pakai Python. Dan teman yang Windows XP atau nah, kalau waktu misalnya ada masalah, sebentar di sini aja. Sebentar ya.
pakai Python online. Teman klik aja yang ini online Python. Ini juga udah cukup sih, maksudnya untuk kita belajar yang sederhana-sederhana aja gitu, yang kodenya masih sederhana gitu. Gitu. Ntar di-download ya. Untuk jangan di-download semua ya, tapi sesuaikan semua yang komputer teman-teman punya. Untuk Windows 32 bit yang di atas Windows 7 yaitu Windows 8, Windows 10, Windows 11 pakai yang ini yang terbaru. Untuk yang 64 bit pakai yang ini. Untuk yang Windows 7 32 bit dan 64 bit aku juga udah kasih linknya. Nah, untuk yang Windows XP, tadi ada yang Windows XP, itu sementara pakai online Python dulu aja. Nah, selain Python-nya, teman-teman juga download text editornya. Text editor itu teman-teman bisa pilih ya, mau yang Notepad++ atau yang Visual Studio gitu ya, atau yang Python, Charm, ini pilihannya. Ada Sublime Text, ada Visual Code Studio Code, Jupyter, ada PyCharm. Teman-teman boleh pilih salah satunya, tapi kalau di kuliah ini pakainya Notepad++ ya, karena kebetulan laptop aku tidak kuat untuk yang ini pakai Notepad++ sih. Tapi Notepad++ juga nggak yang ribet banget sih, ya masih bagus lah ya. Nah, untuk Notepad++, teman-teman download yang di sini. Nah, pilih yang installer ya. Untuk yang 64 bit, pilih yang installer. Kalau yang 32 bit, pilih yang ini gitu ya. Sesuaikan sama komputer teman-teman ya. Gitu. Yang ini ya, yang installer. Kode. Nah, ini. Eh, mau download ya, pilih pokoknya installer nih. Ada nanti di download kayak gini ya. Karena aku udah udah download sih yang ini. Teman-teman sambil nanti dengerin materinya sambil download juga. Kalau mau yang visual code bisa yang di sini ya, code.visualstudio.com/download. Atau kalau misalnya mau yang lain ya boleh juga mau pakai Sublime atau PyCharm atau Jig juga boleh. Tapi untuk sekali lagi untuk di mata kuliah ini kita pakainya yang Notepad++. Kalau udah download Python sama Notepad++, udah nanti untuk installnya dibahas ya di sesi akhir. Oke, kita tunggu download sambil dengerin materinya. Tonton ini masih ada yang di ini nggak di jalan gitu atau di saya nggak di depan laptop ada nggak? Nggak ada, semuanya udah di depan laptop ya. Oke, pada dasarnya algoritma ini merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses sehingga proses akan dikerjakan sesuai dengan algoritma yang telah ditulis. Urutan langkah dalam algoritma disusun dalam sederetan aksi. Prinsip kerja suatu algoritma itu adalah boleh ada atau tidak input, kemudian proses, dan harus ada output. Kalau nggak ada output ya ngapain gitu bikin algoritma gitu kan ya. Kalau input boleh ada, boleh tidak.
Jadi urutannya gitu, ada input, kemudian diproses, kemudian keluar outputnya. Input itu adalah suatu algoritma yang harus memiliki 0 atau lebih masukan atau input ya. Jadi suatu algoritma itu boleh tidak pakai input, tidak ada input, boleh satu, boleh dua, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa 0, bisa satu, bisa dua, dan banyak. Nah, algoritma yang tidak punya input itu berarti variabelnya itu diinisiasi oleh algoritma atau dibangkitkan oleh algoritma. Misalnya ya, kita punya variabel X, kita langsung kasih nilai X itu sama dengan 2, yaitu sama dengan 3. Terus outputnya print misalnya, print X ditambah Y. Kayak gini kan nggak ada inputnya gitu ya, tapi si X sama si Y itu nilainya diinisialisasi di dalam algoritmanya gitu. Atau misalnya pakai random gitu, pakai nomor random gitu ya. X sama dengan random dari 1 sampai 10 misalnya. Terus Y juga random gitu, dari 1 sampai 10. Nanti sama lagi print X, Y misalnya ya. Gitu, gitu. Berarti itu dibangkitkan dalam algoritma gitu. Atau misalnya sin 90 kayak gitu juga bisa gitu, pakai fungsi tertentu gitu ya, pakai fungsi matematika tertentu. Itu artinya algoritma yang tidak punya input. Ya, tidak ada inputnya. Jadi kalau nggak ada inputnya ya diinisialisasikan atau dibangkitkan di dalam algoritma seperti ini. Tadi ya kita definisikan sendiri gitu nilai variabelnya. Kalau misalnya ada input ya berarti misalnya X input dari user gitu. Kalau di Python pakai fungsi input kurung buka kurung tutup itu. Terus yang kedua adalah output. Suatu algoritma harus punya satu atau lebih output. Kalau tadi input nggak ada nggak apa-apa gitu. Tapi kalau output itu harus ada minimal satu. Karena algoritma yang tidak punya output adalah algoritma yang sia-sia dan tidak perlu dilakukan. Karena ya buat apa gitu, nggak ada gunanya kan ya. Kalau nggak ada output berarti ya nggak ada solusi dari masalah yang mau kita selesaikan gitu. Algoritma dibuat untuk tujuan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, yaitu menyelesaikan masalah kan ya. Berupa hasil keluaran atau output. Outputnya itu bisa berupa angka, bisa berupa teks, bisa berupa file, dokumen gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi algoritma harus ada output ya. Ingat-ingat ya, kalau input boleh ada, boleh enggak. Kalau output harus ada minimal satu. Terus yang ketiga adalah finiteness. Karena setiap pekerjaan itu harus berhenti. Kalau nggak berhenti ya, nanti nggak ada outputnya kan ya. Demikian juga algoritma harus dijamin berhenti setelah melaksanakan sejumlah langkah proses. Algoritma harus punya stopping rule atau titik berhentinya. Jadi ini terutama untuk yang di looping ya. Jangan sampai looping terus ulang-ulang terus nggak ada berhentinya gitu ya. Jadi harus ada stopping rule-nya. Misalnya while gitu ya. I kurang dari 10 gitu. Terus di sini I itu adalah 1 gitu. Terus misalnya print I gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya, print I. Kalau kayak gini ya karena I-nya sama dengan 1 ya selalu kurang dari 10 kan ya, selalu ini terus. Jadi ya udah terus ngeprint 1 terus gak ada berhentinya. Jadi outputnya tuh 1 1 1 1 1 1 1 terus. Gak ada berhentinya. Gimana caranya kita punya titik berhenti? Itu ya pakai udah setelah print I kita tambahkan I sama dengan I ditambah 1 gitu.
Ini adalah titik berhentinya. Jadi nanti algoritmanya itu kita print I-nya kan 1 ya di sini di luar loopingnya, print 1. Terus ditambah 1, jadi I-nya yang tadinya 1, jadi ditambah 1, jadi 2. Terus ulangi lagi, 2 kurang dari 10, true. Maka print 2. Setelah print 2 ditambah lagi, jadi 3. 3 kurang dari 10, iya betul. Maka print 3 gitu. Dan seterusnya sampai 9. Ini seterusnya sampai 9 ya. 9 kurang dari 10, true. Maka print 9. Terus tambah lagi 10. 10 kurang dari 10, false kan ya. 10 tidak kurang dari 10, maka tidak dilakukan ini alias stop gitu. Jadi dia nge-printnya 1 sampai 9 aja gitu. Ini yang dinamakan titik berhenti gitu ya. Contoh sederhananya dulu ya. Gitu. Kalau misalnya tadi nggak ada ini ya dia akan terus ngeprint satu 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 terus gak ada berhentinya. Kemudian nih, kriteria algoritma yang keempat itu adalah definiteness, artinya tidak ambigu. Setiap baris, aksi, atau pernyataan dalam algoritma itu harus pasti. Jadi nggak ada penafsiran lain dari pembaca algoritma sehingga memberikan output sesuai yang diharapkan oleh user. Nah ini harus hati-hati waktu bikin nama variabel ya. Jangan sampai namanya bikin bingung orang gitu. Misalnya ada X kecil sama dengan 1 gitu ya. Ada X besar sama dengan 2 misalnya gitu ya. Kan nanti orang bingung ini X kecil atau X besar gitu. X kecil itu apa, X besar itu apa. Padahal misalnya X kecil itu misalnya kalau ngitung segitiga ya. Misalnya ini alas X kecil itu. X besar itu tinggi gitu. Kenapa kita nggak ngasih nama variabelnya ini aja, alas sama tinggi, malah X kecil sama X besar itu kan jadi ambigu gitu kan ya. Orang bingung X kecil itu apa, X besar itu apa gitu. Jadi ini perlu diperhatikan dalam penamaan variabel gitu ya. Gitu. Karena di Python itu bersifat case sensitif ya. Tonton tahu kan ya, case sensitif. Jadi X kecil sama X besar itu dianggapnya beda gitu, dianggapnya beda variabel. Jadi bisa gitu ya kita bikin variabel X kecil sama X besar yang nilainya berbeda, tapi kembali lagi kita tidak boleh membuat program yang ambigu. Jadi kalau mau bikin nama variabel ya jangan X kecil X besar, tapi ya udah alas berapa, tinggi berapa gitu ya. Nah, orang pas baca kode kita tuh nggak bingung gitu ya. Terus kriteria yang keempat itu adalah efektif. Langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Di dalam algoritma nggak boleh ada aksi yang tidak perlu dilakukan. Jadi harus efektif gitu ya. Karena setiap aksi itu memerlukan waktu eksekusi walaupun di dalam programnya misalnya sepersekian detik ya. Tapi kan kalau misalnya banyak jadi pengaruh kan ya, walaupun misalnya berapa detik doang gitu, tapi pengaruh terutama untuk program yang butuh hasil cepat gitu. Salah satu contoh program yang tidak perlu dilakukan itu adalah ini, X sama dengan X ditambah 0. Ngapain itu kan X ditambah 0, orang hasilnya XX juga gitu kan, nggak ada perubahan. Nah itu salah satu contoh algoritma yang tidak efektif gitu. Ini ada langkah yang tidak perlu dilakukan. Gitu. Makanya tadi waktu bikin yang tadi 4 langkah itu ya yang dekomposisi, terus pattern recognition, terus yang itu yang 4 langkah tadi itu harus detail setiap langkah yang nanti akan dibikin program gitu. Jangan sampai ada hal-hal seperti ini yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Gitu. Jadi sia-sia. Nah, algoritma yang punya input atau enggak dan punya output, terus finiteness ada berhentinya dan tidak ambigu serta efektif itu dinamakan algoritma yang yang bagus gitu.
algoritma the best atau terbaik. Adalah algoritma yang menghasilkan output yang tepat guna alias efektif gitu ya, bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuannya. Kemudian diselesaikan dalam waktu yang singkat alias efisien dan langkahnya berhingga atau tadi ya finiteness. Terus prosedurnya berakhir dalam keadaan diperoleh ataupun tidak ada solusi, itu dinamakan the best, terbaik. Maksudnya kalau tidak ada solusi itu harusnya jangan ini sih ya. Tidak ada solusi itu ya ada outputnya, tapi mungkin tidak menjawab gitu ya. Baik, misalnya akurasinya kurang gitu ya. Contohnya kita udah bikin algoritma, misalnya klasifikasi gitu ya, udah selesai, udah misalnya udah ada outputnya, terus efisien, langkahnya berhingga, terus prosedurnya berakhir, tapi ternyata solusinya nggak ada gitu, akurasinya kurang. Itu tetap dinamakan algoritma terbaik karena kriterianya sudah terpenuhi ya, ada outputnya, terus menggunakan memori yang sedikit, langkah berhingga dan berakhir. Walaupun ternyata outputnya tidak memenuhi gitu ya, nanti kita bisa desain lagi algoritma yang baru. Ini algoritma itu ada macam-macamnya ya. Secara umum ada 3, yaitu algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial ini dilakukan secara berurutan ditulis dan dilakukan secara berurutan. Misalnya kayak tadi ya, ada X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Terus misalnya Z gitu sama dengan X ditambah Y. Terus print Z misalnya ya. Nah, ini dinamakan algoritma sekuensial. Jadi karena dia kan di baris 1 dulu, udah tuh dimasukin angka 1 ke variabel X gitu ya. Terus dia menyelesaikan baris 2. Angka 2 dimasukkan ke dalam variabel Y gitu. Terus dia selesaikan baris ketiga, baris keempat gitu. Jadi dilakukannya secara berurutan kalau yang sekuensial. Terus ada lagi percabangan atau branching. Misalnya ada suatu kegiatan yang dilakukan kalau syaratnya terpenuhi, kalau kondisinya terpenuhi. Ada juga tidak dilakukan kalau kondisinya tidak terpenuhi. Itu namanya branching. Biasanya kalau di Python kita pakai if gitu. Contohnya kayak tadi ya, yang form. Kalau formnya diisi, misalnya, maka oke gitu, masukkan datanya ke database. Gitu ya. Kalau tidak diisi, kasih notice gitu. Itu namanya algoritma percabangan atau branching tadi ya. Jadi kalau kondisi terpenuhi yang ini, maka oke, dimasukkan ke database. Kalau yang ini tidak terpenuhi, maka lakukan yang ini gitu. Jadi salah satunya gitu, nggak keduanya dilakukan, tapi salah satunya dilakukan sesuai dengan kondisi gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah perulangan atau looping. Biasanya kalau di Python kita pakainya for atau while. Tuh ya. Ini adalah melakukan satu atau lebih aksi secara berulang-ulang sesuai kebutuhan atau kondisi. Misalnya kita mau ngeprint yang tadi ya 1, 2, 3, sampai 5 misalnya. Ya udah pakai while tadi, while I kurang dari 6, karena sampai 5 kan ya. I-nya kita definisikan dulu, I-nya sama dengan 1 sebelum masuk ke looping. Terus print I,
terus I-nya ditambah satu gitu. Yang termasuk ke dalam looping adalah ini, yang di bawah while ya. Sedangkan yang ini tadi tidak termasuk ke dalam looping, jadi I sama dengan satunya itu dilakukan satu kali aja gitu. Kalau yang di bawah while itu dilakukan ya selama I-nya kurang dari 6 alias 5 kali gitu. Jadi aksi yang sama, yang print I sama nambah satu ini dilakukan berulang-ulang gitu. Itu dinamakan looping atau perulangan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang udah selesai belum Tante? Halo? Halo? Maaf. Hai, gitu. Hmm, Udah, saya kan udah download Python-nya ya. ya? Habis download Python apanya, Bu? Oh, nanti dijelaskan ya. Udah selesai downloadnya. Kalau udah nanti dijelaskan cara installnya setelah eh, jelasin flowchart ya. Itu. Kalau untuk materinya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang dari awal gitu. Apakah sudah cukup jelas? Ya. Hmm, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya ke representasi algoritma. Tadi sebenarnya udah disinggung sebelumnya ya bahwa representasi algoritma itu bisa dengan tiga cara, yaitu dengan bahasa kita sehari-hari. Oh, oh enggak. Bahasa kita sehari-hari yang biasa disebut naratif ya. Terus bisa pakai flowchart dan bisa pakai pseudocode alias kode bohong-bohongan gitu ya. Kode gitu yang menjelaskan langkah, tapi kalau di run ya error gitu, nggak, karena nggak sesuai sintaksnya gitu. Nah, yang pertama itu naratif. Kita kayak cerita aja pakai bahasa sehari-hari untuk mendeskripsikan langkah-langkah dari algoritma kita. Misalnya ya, untuk sederhananya kita menghitung luas segitiga. Maka langkah satunya kita mulai terlebih dahulu. Kalau untuk menceritakan algoritma, kita harus selalu mulai dan selesai ya. Jangan lupa ya, harus selalu ada mulai dan selesai untuk menandakan kapan mulai, kapan selesai gitu. Langkah satu adalah mulai. Langkah kedua adalah baca input nilai alas. Langkah ketiga, baca input nilai tinggi. Langkah keempat, hitung luas, yang rumusnya alas kali tinggi dibagi dua. Langkah kelima, cetak hasil luas. Setelah ada outputnya, ini kan output ya, harus ada selesai. Jangan lupa ya. Gitu. Jadi ya kita ngejelasin cara ngitung segitiga. Kalau kita mah kan udah tahu gitu ya. Oh ya udah segitiga tuh ya tinggal alas kali ini bagi dua, yang alasnya yang mana gitu ya, dari gambar kan kita tahu alasnya yang ini, tingginya yang ini gitu kan. Tapi kan kalau komputer nggak tahu gitu. Cara lihat segitiganya ya. Berarti gimana caranya ya? Kayak gini diinputkan oleh user. Itu langkahnya input dulu alas, input dulu tinggi, terus dimasukin ke rumusnya, terus dicetak outputnya kayak gitu. Ini kayak cerita narasi aja gitu. Itu cara pertama. Cara kedua itu dengan flowchart.
Kalau flowchart itu pakai simbol khusus. Urutannya dari atas sampai bawah, dari atas ke bawah gitu ya, terus dari kanan ke kiri. Dan ada simbolnya kalau mulai itu seperti ini simbolnya, selesai juga seperti ini simbolnya. Kemudian kalau ada input dan output jajar genjang, terus proses itu persegi. Dan kalau ini adalah yang bulat ini adalah konektor. Nah, ini harus dipakai kalau flowchart-nya terpotong ya. Karena ini kan terpotong ya dari sini terus ke sini. Jadi harus pakai konektor. Kalau misalnya di sini nggak selesai gitu ya, tapi misalnya ada proses lagi, dihitung keliling misalnya ya, keliling, berarti kan sama dengan apa tuh? Harus cari sisi miringnya dulu kan ya, sisi miring ditambah alas, dua sisi miring ditambah alas, gitu kan ya. Terus kepotong lagi nih nggak cukup kertasnya ya, udah kita kasih konektor lagi, konektor simbolnya bulat kan ya. Nah, jangan lupa dikasih label karena ini ada A. Jadi kita nggak boleh ngasih label A lagi, harus beda namanya. Misalnya B gitu. Nanti di sini B. Terus misalnya output keliling. Baru udah itu selesai gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kepotong, untuk tulisannya jelek banget ya sih. Kalau ada yang kepotong itu harus dikasih konektor dan labelnya harus unik gitu ya. Misalnya ini A ya, udah untuk menandakan bahwa A yang ini lanjut ke A ini gitu. Ini B menandakan bahwa B ini setelah dilakukan keliling ya, tadi proses kan persegi ya, dilakukan ini lanjut ke B, B yang mana? B yang ini gitu. Jadi harus unik nama konektornya ya. Kalau ini udah A, ini udah B, kalau ada konektor lagi ya C gitu. Harus beda. Gitu ya. Setiap simbolnya harus disambungkan dengan tanda panah. Jangan sampai ada yang misalnya kayak gini ya, misalnya proses terus output gitu. Itu udah nggak ada panahnya, itu nggak boleh ya, harus ada panahnya supaya menunjukkan setelah ini kemana. Gitu. Ini contoh flowchart untuk menghitung luas segitiga. Terus cara representasi yang ketiga itu adalah pseudocode. Ini sama seperti tadi ya, sebenarnya naratif untuk menceritakan langkah-langkah dari program kita, tapi bedanya dengan naratif ini seperti semi kode gitu ya, seperti mirip-mirip bahasa pemrograman. Atau bahkan mungkin bisa juga langsung ditulis programnya gitu. Seperti ini input, alas, input tinggi, terus luas, alas kali tinggi bagi dua, terus output luas. Kalau yang untuk pseudocode tidak perlu ditulis mulai sama selesainya gitu, karena di sini kita udah tahu mulainya dari mana, outputnya apa gitu. Berarti udah selesai kan setelah output. Jadi mirip-mirip bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman juga nggak ada mulai, nggak ada selesai gitu. Jadi yang pakai mulai dan selesai itu adalah naratif dan flow chart. Ini representasi ini gunanya buat apa sih? Ya gunanya karena kita waktu bikin program itu biasanya nggak sendiri ya. Maksudnya kayak dalam tim gitu. Nah, untuk representasi ini bisa digunakan untuk menjelaskan cara berpikir kita ke tim gitu. Nanti timnya bagian mana nih? Misalnya langkah 2 sampai langkah 4, misalnya kayak gitu ya si A. Si B langkah ke-5 sampai langkah ke-6, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga untuk presentasi, misalnya dari kita ke atasan, mau presentasiin cara berpikir kita, cara algoritma kita menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Bisa pakai flowchart gitu. Kayak gitu-gitu sih. Atau untuk diri kita sendiri, mau bikin
kode. Kan untuk masalah yang sederhana sih bisa ya langsung diketik kodenya. Tapi kalau untuk masalah yang rumit, sulit untuk langsung diketik. Jadi kita sebelum bikin kode ya bikin flowchart-nya dulu atau naratifnya dulu atau pseudocode-nya dulu boleh. Jadi setelah itu langkah-langkahnya udah tahu nih langkah satu sampai langkah terakhirnya apa, inputnya apa, outputnya apa, prosesnya gimana, baru bikin kodenya gitu. Jadi manfaatnya itu bisa buat diri sendiri dan orang lain juga. Itu sebenarnya untuk yang naratif itu nggak ada kayak salah atau benar ya, yang penting ada mulai dan selesainya. Selainnya ya pakai bahasa sehari-hari kita aja, asalkan langkahnya itu detail ya. Langkah satu sampai ketemu outputnya itu detail. Tapi kalau untuk flowchart itu ada standarnya ya. Maksudnya kalau input ya harus jajar genjang, jangan persegi gitu. Kalau proses ya harus persegi, jangan jajar genjang. Kayak gitu. Untuk flowchart kita akan bahas lebih lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa sudah cukup jelas? Oke. Yakin teman-teman cerdas ya, jadi cepat gitu ngambil ngerti materinya. Kalau misalnya ada yang kurang paham langsung bilang ya, atau lewat WA juga boleh. Kita lanjut ke flowchart. Flowchart ini menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur permasalahan, masalah yang ditulis dalam simbol. Aku ini pindah zoom lagi ya, karena waktunya kurang dari 1 menit lagi. Di kuliah 2 yang ketiga ya, teman-teman. Dadah.